Ketika kita mendaki gunung, maka kita harus persiapkan banyak hal, yaitu mulai dari bekal logistik, pakaian, peralatan, dan lain sebagainya. Badan kita juga harus dalam keadaan sehat, segar, dan bugar. Selain itu semua, sebenarnya itu masih ada lagi, yaitu suatu bekal batiniah. Mengingat bahwa hampir semua gunung di Nusantara ini bernuansa mistik pemirsa, dan banyak terjadi tragedi-tragedi gaib. Mari kita bahas khusus bekal gaib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Gunung dalam pandangan mistik kuno Nusantara merupakan suatu tempat tinggal, yaitu tempat tinggal para dewa, yang mana para dewa ini menjaga Nusantara ini pemirsa. Hal itu bisa kita buktikan ketika kita mendaki gunung. Itu terkadang kita menemukan atau bahkan melihat arca-arca tertentu atau patung-patung tertentu. Terus kemudian ada juga batu-batu yang berbentuk aneh, yang mana batu tersebut seperti dulunya itu dibuat oleh seseorang untuk suatu tujuan atau keperluan tertentu. Menurut pandangan ilmu hikmah khususnya, gunung merupakan tempat tinggal para makhluk gaib, yaitu makhluk gaib dari golongan jalis. Makhluk ini sebagian besar itu mempunyai perangai atau sifat yang baik dan suka menolong pemirsa. Namun apabila seseorang itu baik sengaja atau tidak sengaja mengusik keberadaan makhluk gaib golongan jalis ini, maka tak segan itu mereka juga memberi hukuman bagi orang tersebut. Dari kedua keterangan tadi kita bisa memahami bahwa memang sebenarnya gunung itu bukanlah tempat sembarangan ya. Banyak sekali kita dengar tentang berita-berita para pendaki yang mengalami kejadian mistis saat melakukan pendakian. Mereka ada yang bertemu dengan pendaki misterius, terus kemudian ada yang melihat penampakan yang mungkin tidak lazim ya. Contohnya mungkin seperti penampakan penari ataupun penampakan kakek atau nenek tua berpakaian adat zaman dulu dan lain sebagainya. Bahkan mereka para pendaki itu ada yang sampai masuk ke alam gaib, yang penampakannya itu mungkin seperti desa atau mungkin pasar. Bahkan ada yang masuk di lokasi seperti kerajaan seperti itu. Maka dari itu pemirsa sekalian, ketika kita ingin mendaki gunung, alangkah baiknya mempersiapkan hal-hal secara batiniah. Hal ini bertujuan agar dalam mendaki gunung itu kita bisa selamat dan tidak ada kejadian-kejadian mistik dalam proses pendakian ini. Nah, inilah hal-hal batiniah yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah air mineral khusus. Yang dimaksud itu adalah air mineral yang sudah didoakan. Istilah dalam ilmu hikmah adalah air yang sudah diasmah pemirsa. Gunanya air ini adalah untuk menetralisir gangguan gaib ketika kita mendaki ya. Kita dapat meminumnya terlebih dahulu sebelum berangkat mendaki. Sisanya itu bisa kita bawa dan untuk jaga-jaga sewaktu-waktu ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah garam grosok. Garam ini fungsinya untuk pagar gaib manakala kita mendirikan tenda dan kita istirahat atau tidur di dalamnya ya. Setelah tenda berdiri, maka dapat kita sebar garam grosok itu melingkari tenda tersebut. Alangkah baiknya garam ini sebelumnya juga diasma dulu atau didoakan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah ucapan salam. Ucapan salam ini adalah rangkaian kalimat meminta izin yang harus kita ucapkan manakala kita itu mungkin mendirikan tenda, terus kita istirahat, mungkin buang air kecil, mencari kayu bakar dan lain sebagainya. Salam ini ditujukan kepada penghuni gaib di gunung itu.
Meskipun kita itu tidak melihatnya, kita mesti memberikan salam kepada mereka pemirsa. Karena kita hanya tamu dan sudah selayaknya tamu itu harus menghormati yang punya rumah. Salam ini bisa dirangkai sendiri, boleh dalam bahasa apapun, yang penting kita itu paham. Atau mungkin bisa mengikuti contoh salam kepada makhluk gaib seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam, salamualaikum salam, salamualaikum salam. Matur dumateng danyang pedanyangan kaki danyang nini danyang ingkang reksa wonten ing gunung. Kula nyuwun izin badhe. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring rahmat lan barokah dumateng kula saha panjenengan sedaya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang keempat adalah menaati peraturan. Biasanya itu dalam sebuah pendakian sebelumnya kita telah diberitahu peraturan-peraturan yang harus kita taati oleh penjaga tiket masuk di base camp pemirsa. Kalaupun tidak diberitahu, biasanya juga telah tertulis di papan yang cukup besar. Nah, sebelum berangkat, kita selayaknya itu kita baca dulu, kita pahami. Nah, kalau misal ada yang kurang paham atau belum paham, kita bisa tanyakan kepada petugas tempat. Yang kelima, jaga omongan dan perkataan. Jangan kita bicara-bicara yang mungkin tidak jelas ketika berada di gunung pemirsa. Contoh, mungkin menantang hal-hal gaib yang sebenarnya itu kita tidak mengetahuinya. Terus kemudian berkata-kata jorok, kotor, dan lain sebagainya ya, mengumpat, seperti itu. Perbanyak rasa syukur kepada Tuhan karena dalam mendaki gunung, tujuan kita salah satunya adalah menikmati keindahan alam. Alam ini yang menciptakan adalah tentunya Tuhan ya. Yang keenam, jagalah kebersihan di gunung. Makhluk gaib yaitu dari golongan jalis sangat menyukai kebersihan pemirsa. Begitu pula sebaliknya sangat tidak menyukai hal-hal yang kotor. Nah, kalau kita tidak ingin diganggu ataupun dihukum mereka ya, maka kita harus menjaga kebersihan. Terutama adalah kebersihan perihal sampah. Jangan sampai meninggalkan sampah di gunung manapun. Karena kalau kita sampai terkena gangguan mereka, yaitu makhluk gaib golongan jalis ini, sulit sekali untuk menyembuhkannya pemirsa. Itulah beberapa persiapan batin yang perlu sekali kita perhatikan dengan tujuan agar dalam mendaki gunung kita bisa selamat, bisa menikmati keindahan alam yang diciptakan Tuhan tanpa adanya gangguan apapun. Selain itu kita juga bisa mungkin menolong orang lain ya, yang mungkin mereka juga terkena gangguan mungkin seperti itu. Nah, saya Patin Alam untuk diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.